Apakah Bapak semua selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu alumni LKP LPK Transformasi Indonesia, mudah-mudahan kabarnya baik dan selalu sehat, bahagia dan juga penuh semangat. Grit, grit, grit gitu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita bisa berkumpul di webinar eksklusif alumni Transformasi Indonesia yang insya Allah akan menambah wawasan dan juga insight baru bagi kita semua yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Fikri atau Afik ataupun kemarin yang ikut spesial kelas saya dipanggil Budi. Nah, itu saya malam hari ini. Itu saya Budi, malam Budi. hari ini. Betul. Ya, itu Ibu Lesti, betul. Benar. Begitu ya. Ya, alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di malam hari ini dalam kegiatan webinar eksklusif bersama para alumni Transformasi Indonesia. Yang mana webinar kali ini merupakan bagian dari webinar series yang mana tiap minggu selalu diadakan oleh Transformasi Indonesia secara khusus ya untuk Bapak Ibu semua para alumni. Gitu karena memang sebagai bentuk komitmen Transformasi Indonesia untuk menghadirkan ruang belajar, bertumbuh dan juga upgrade skill dan juga kapasitas supaya berlanjut di samping daripada silaturahmi. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan yang viral-viral hari ini yaitu Ericksonian Hypnotherapy. Sebuah pendekatan hipnoterapi yang memang halus, strategis, kemudian berbasis bahasa, metafora dan juga komunikasi yang tidak langsung. Namun memiliki dampak yang sangat kuat dalam proses perubahan alam bawah sadar. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di lingkungan kita atau di room kita pada malam hari ini sudah ada juga mentor kita, coach kita maksudnya mohon maaf, narasumber pada malam hari ini yang mana sosok inspiratif sekali yang sangat berpengalaman di dunia hipnoterapi, edukasi dan pengembangan diri. Beliau adalah Dr. Iwan De Gunawan, yang mana beliau adalah seorang praktisi, trainer sekaligus mentor yang telah banyak berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hipnoterapi di Indonesia. Pasti Bapak Ibu semua sudah penasaran nih pada materi yang akan dibawakan pada malam hari ini ya gitu. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita simak dan sama-sama dengarkan materi dari beliau. Kepadanya kami silakan. Baik, makasih Kang Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Malam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Pak Iwan. Ya. Salam sejahtera buat semuanya. Kangen nih Alfa. Mohon maaf harusnya kemarin tapi ada tugas sampai malam kemarin jadi diundur 1 hari izin. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak bisa ikut juga. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyapa teman-teman semua, Pak John, salam dari Jogja. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Banyak lah nih, Pak Dajat, Bu Nengsi, Bu ini, Bu Yane, Pak Bang, Pak Agus. Nah, salam semuanya, semoga sehat selalu, eh, sukses, bahagia, dan bermanfaat buat banyak orang, buat semua alumni, semua yang hadir di Zoom ini. Oke, materi hari ini langsung aja supaya waktu nggak ini tentang Ericksonian hipnoterapi. Jadi mungkin saya perlu menyampaikan kepada teman-teman supaya lebih pede apa sih Ericksonian hipnoterapi dan bagaimana belajar di mana. Satu, saya belajar dengan Stephen Gilligan dan beliau membuat generative trance ya. Stephen Gilligan tuh mulai langsung dari Milton Erickson. Nah, yang kedua saya belajar juga dengan itu dengan Stephen Gilligan cukup berapa ya saya agak lupa 3 apa 4 harian. Terus saya belajar di Australia dengan Igor Radochowski. Beliau mengembangkan yang namanya conversational hypnosis atau hipnoterapi. Nah, dari mana sih pengembangan conversational hypnosis atau hipnoterapi ini? Sama dari Ericksonian gitu. Dan saya juga belajar dengan Bill O'Hanlon
secara online. Dan terakhir saya dengan Kang Asep Hayurgani, Kang Asep Siholo mungkin salah satu pakar yang di bidang Ericksonian juga. Kami berangkat ke Amerika belajar master Ericksonian, master psikoterapi di rumahnya, belajarnya di rumahnya Milton ya. Jadi yang mau tahu di rumahnya Milton seperti apa, Pak Iwan, lihat YouTube saya deh. Ada video tentang rumahnya. Rumahnya ya di padang pasir gitu karena di ini ya di Punik ya. Kita belajar sekitar seminggu di sana, belajar dengan siapa? Dengan muridnya lagi langsung dengan Dr. Jeffrey Jaggs yang membuat Milton Foundation. Jadi saya belajarnya dari Milton Foundation. Yang ngajarinnya siapa? Dr. Jeffrey Jaggs dan dia murid langsung juga. Jadi saya belajar dengan 3 murid langsung dari siapa? Milton Erickson gitu. Dan sedikit di Indonesia yang belajar langsung. Jadi banyak tokoh di Indonesia yang mengaku Ericksonian, tahu Ericksonian bukan ini disclaimer juga ya supaya teman-teman ada ini gitu. Banyak yang mengajarin Ericksonian tapi nggak belajar langsung nih gitu. Gitu. Jadi untuk ini ya. Jadi eh, yang Pak Iwan sampaikan itu banyak banget dari begitu banyak materi sebenarnya kelas kelas kita sini udah lama dengan Kang Asep saya bikin kelas itu 3 hari 3 malam belajarnya mulai dari jam 7 selesainya jam 3 pagi gitu. Jam 7 belajarnya 3 hari sampai jam 3 pagi. Jam 7 mulai lagi kan. Jadi 7 istirahat, tidur, sholat subuh, belajar lagi. Itu ngajarin apa? Cuma ngajarin trans aja gitu. Bahwa antum bisa masuk kondisi hipnosis nih gitu. Gitu. Kebayang kan udah sampai dan itu luar biasanya. Sampai malam sekalipun bahkan bukan malam lagi sampai pagi itu. Kita emang masuk kondisi trans semua gitu. Udah nggak kenal lelah lagi, nggak kenal capek gitu. Udah kondisi trans aja belajar banyak gitu. Nah, jadi saya sebenarnya ketika diminta berbagi dengan kelas Ericksonian ini bingung ya karena begitu banyaknya materi Ericksonian, tapi saya ingin menyampaikan begitu apa? Tentu ada banyak perbedaan-perbedaan dan eh, banyak teknik-teknik. Mungkin kalau misalnya ngelihat tekniknya nanti kita akan ngomongin hari ini mungkin saya akan bagikan dagingnya nanti akan bagikan dagingnya dari teknik Ericksonian tentu nggak mungkin semuanya ya gitu kalau mau semuanya nanti diikut di kelas master plus Ericksonian tentunya ada di sana. Oke itu eh, sebagai pembuka jadi kalau saya ngomongin Ericksonian jadi boleh dong gitu karena saya tadi murid langsung dari 3 murid langsung dari Milton Erickson gitu dan eh, cukup lama saya mempraktikkan Ericksonian juga gitu. Kenapa di kelas CHCHT saya tidak membahas Ericksonian? Ya CHCHT aja udah padat gitu, apalagi tambah tambah Ericksonian lagi gitu. Oke, supaya nggak berlama-lama nanti pertanyaannya komennya boleh, tapi ingin saya langsung berbagi PowerPoint dulu aja sebentar. Mudah-mudahan sudah muncul di layar teman-teman. Eh, kok sebentar. Oke. Oke, yang belum tahu Milton Erickson itu masih mudanya jadi cukup ganteng. Mungkin nggak jauh lah beda dengan Pak Iwan gantengnya. Bercanda teman-teman. Supaya nggak terlalu serius. Ini yang disampaikan oleh Milton salah satunya atau yang mungkin lebih bahasa mudahnya bahwa everyone is, kok bahasa Indonesia itu bahasa Inggris juga. Setiap orang tuh unik gitu ya. Jadi apa unik dan spesial sehingga teknik yang dipakai pun untuk membantu klien atau setiap orang ya tentu tekniknya akan berbeda gitu itu yang Milton sampaikan lah sebagai kutipan pembuka aja gitu dan eh, saya langsung di sini aja teman-teman ini bedanya langsung karena waktu nggak panjang jadi saya ingin biar teman-teman tahu dulu filosofinya apa sih yang membedakan Ericksonian dengan tradisional atau konvensional hipnoterapi. Kalau tradisional ini ada otoritatif, otoritas ada di tangan hipnoterapis, pendekatannya dari luar ke dalam. Kenapa dari luar? Karena kita ngasih sugesti. Anda hebat, Anda luar biasa, Anda bisa mengalahkan trauma Anda dan lain sebagainya. Nah, di sini hipnoterapi seorang ahli dengan yang terjadi dari diri klien. Jadi seolah kita yang paling jago, kamu
kamu kecemasan berlebih dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan klien? Nah, jadi hipnoterapis tahu banget apa sih gitu yang terbaik buat si klien. Sedangkan Ericksonian pendekatannya tidak otoritatif, lebih ke permisif. Pendekatannya dari mana? Dari dalam atau inside out gitu. Kalau tadi outside in, kalau ini inside out. Artinya apa? Ya kita mencari nih gitu makna-makna apa sih gitu pendekatan-pendekatan solusi atau solusinya dari siapa? Ya dari si klien. Klien seorang ahli yang ahli itu siapa? Kalau tadi di tradisional yang ahlinya siapa? Kita sebagai hipnoterapisnya. Di Ericksonian yang ahli adalah si klien. Klien memiliki jawaban, pengetahuan dan solusi yang perlu distimulasi dan hipnoterapis sebagai fasilitator di sini sebagai kolaborator gitu. Dan pendekatannya adalah evocation atau elicitation. Apa sih itu nanti kita akan bahas. Nah, kalau di sini menggunakannya bukan elicitation, kalau kalau di tradisional menggunakannya suggestion kan. Artinya kalau elicitation artinya mengelisit, apa ya? Menggali gitu, menggali kelebihan-kelebihan klien apa, solusi-solusi apa sih yang ada dari klien gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini yang tadi yang kita bahas, evocation atau elicitation. Kalau suggestion ini otoritasnya ada di kita, kita yang membaca pikiran gitu ya. Kita yang memprediksi apa sih yang ini menggunakan kata Anda akan, Anda tidak akan kalau pakai negatif. Ups, sorry, mohon maaf. Kepijit. Baik. Nah, kalau di sebentar, teman. Baik, kalau di Ericksonian tadi permisi mengundang atau membuka segala kemungkinan menggunakan kata mungkin, bisa jadi, boleh, dapat. Nih, kata-katanya jadi pilihan. Jadi ini kalau bahasanya mungkin di kelas CHCT saya sampaikan juga sedikit ya tentang ini. Ini adalah softener atau language softener, penghalus yang membuat sugesti bisa lebih masuk kalau menggunakan ini gitu. Memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas lagi. Jadi pilihannya ditentukan oleh siapa? Oleh klien kita. Ini contoh evocation dan suggestion. Anda masuk sangat dalam ke kondisi trans hipnosis. Anda tidak akan bisa membuka mata Anda. Tangan Anda melayang mendekati muka tanpa Anda bisa menahan tangan Anda tersebut. Mata Anda semakin terasa berat. Ketika saya menjentikan jari, Anda akan semakin masuk ke kondisi trans yang sangat dalam. Nah, lihatin yang bahasanya Milton yang diberikan. Anda bisa masuk ke dalam kondisi trans senyaman yang Anda bisa. Anda boleh masuk kondisi trans hipnosis sekarang. Mata Anda bisa jadi terasa berat. Anda bisa jadi tetap membuka mata. Dan Anda bisa memutuskan kapan menutup mata Anda ketika Anda sudah siap. Anda boleh pergi kemana saja yang Anda mau. Bahkan Anda tidak perlu mendengarkan kata saya lagi. Anda bisa jadi tidak menyadari bahwa Anda masuk ke dalam kondisi trans yang dalam. Anda boleh menemukan cara untuk masuk kondisi trans yang dalam. Ini contoh-contoh ini ya bahasa-bahasanya dulu ya supaya mulai. Oke, ini suggestion yang lihat yang ke bawah. Silakan Anda pergi ke masa lalu ke usia 5 tahun dan temukan pengalaman yang merubah segalanya. Masuki lebih dalam lagi ke kondisi tan. Hipnosis jauh lebih dalam dan Anda akan semakin percaya diri. Lihat yang sebelah, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan Anda. Tetapi saya tahu sesuatu di dalam diri Anda, hati Anda, tahu apa yang harus terjadi dan kepada siapa Anda harus berbicara agar Anda bisa bangkit dan melanjutkan hidup Anda jauh lebih baik lagi. Anda hanya harus masuk ke dalam kondisi relaksasi yang nyaman. Oke, itu kata-kata ininya, contoh-contoh ininya. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini tradisional hipnoterapi. Dalam tradisional hipnoterapi, terapis biasanya memberikan sugesti langsung pada klien yang pasif. Tradisional hipnoterapi memiliki tempat sendiri di dalam terapi. Sugesti langsung kadang bekerja dengan baik. Artinya, Ericksonian memandang bahwa tradisional hipnoterapi juga sangat efektif gitu. Nah, tradisional hipnoterapi berbasis pada terapis karena power datang dari siapa? Dari hipnoterapis. Proses terapi ada pada tahap keempat biasanya. Kan ada preinduksi, induksi, deepening, baru proses terapi. Nah, dalam Ericksonian hipnoterapi ini berbasis pada klien di mana sumber daya ada di siapa di klien dan kita ngapain tadi evokasi sama elisitasi. Ericksonian hipnoterapis berkomunikasi dari berbagai sudut pandang untuk melihat dan menemukan kekuatan dari klien. Dengan menggunakan sugesti tidak langsung, klien dibantu untuk melalui proses perubahan. Nah, standar prosedur aksionan hipnoterapi sangat disesuaikan dengan keunikan dan sumber daya klien. Terapi dilakukan pada berbagai tahapan dari awal hipnoterapi dan sepanjang sesi berlangsung. Jadi kalau di
tradisional kan biasanya di tahap keempat. Kalau di Ericksonian bahkan mulai ngobrol aja kita sudah melakukan terapi. Ketika datang kliennya kita sudah melakukan tahapan hipnoterapi di situ. Oke, ini pendekatan Ericksonian. Setiap pribadi adalah unik. Hipnosis adalah proses pengalaman dalam mengkomunikasikan ide-ide. Setiap pribadi memiliki penghasil sumber daya. Artinya apa? Sumber dayanya sudah ada di dalam diri dia. Dan keadaan trans atau keadaan hipnosis membangkitkan sumber daya. Ini yang penting sekali. Kenapa Pak? Kalau ada yang nanya, kenapa sih harus dalam kondisi trans? Karena ini. Karena dalam kondisi tahan membangkitkan sumber daya. Kalau dalam kondisi orang lagi trauma, lagi cemas berlebih, lagi panik, mau ditanya juga malah yang muncul kan yang negatif. Nah, kondisi trans ini yang membangkitkan sumber daya nih. Dan trans itu alami gitu, alamiah atau alami gitu. Artinya apa? Setiap hari kita mengalami kondisi trans. Dengan pendekatan Ericksonian bertuju pada pelibatan pembelajaran bukan pada perbaikan kekeliruan. Artinya nggak ada yang salah di klien tuh nggak ada yang salah gitu. Kenapa dia jadi panik? Nah itu nggak ada kekeliruan di situ, nggak ada kesalahan gitu. Tapi dari situ ada pembelajaran. Nanti kita akan ngomongin ke situ. Itu dagingnya justru di situ. Oke, yang ketujuh, keunikan pribadi dapat dicermati pada beragam tingkatan. Artinya apa? Nah ini teman-teman jadi semakin makanya perlu untuk teman-teman yang serius mau menjadi hipnoterapis profesional yang handal lagi belajar Ericksonian akan lebih memahami gitu keunikan-keunikan kok ada ya klien yang nangis, yang ngamuk dan lain sebagainya gitu. Kok ada yang senyum-senyum, ada yang merasakan pengalaman keluar dari tubuh, jiwanya seperti melayang. Ya ini karena keunikan setiap orang kan beda-beda gitu. Dan ini dicermatinya pada beragam tindakan tingkatannya maksudnya tingkatan kondisi trans tadi, kondisi hipnosis, kondisi kedalaman tadi gitu. Ada klien yang nggak perlu dalam-dalam kondisi transnya, hanya dalam kondisi ringan saja dia udah selesai gitu. Dia sudah menemukan sumber dayanya. Nah, yang kedelapan, proses unconscious dapat beroperasi, tumbuh dan mandiri. Artinya apa? Seseorang yang eh, apa? Seseorang yang sulit mungkin masuk dalam kondisi hipnosis, lain sudah menemukan klien yang sulit kondisi hipnosis atau sesi, tapi pada sesi berikutnya dia akan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena ada proses bertumbuh mandiri di situ gitu. Jadi tidak perlu khawatir lagi gitu. Kondisi hipnosis, kondisi kedalamannya bagaimana Pak Iwan? Kalau saya kondisi kedalaman itu tahu aja, jadi sehingga kita jadi lebih tahu aja. Nah, tapi mungkin kalau untuk state hipnosis itu kan penting untuk kedalaman apa tipe-tipe kemudahan seorang masuk kondisi hipnosis itu. Oke, sebentar. Baik. Nah, 4 sikap terapis dalam Ericksonian. 1, menciptakan pengalaman. Nah, bagaimana menciptakan pengalaman-pengalamannya? Nah, ini lewat visualisasi, teknik-teknik, storytelling dan cerita dan tekniknya banyak banget. Ada sekitar 50 teknik yang dipakai. Nanti kita akan mungkin bahas nggak akan nyampe 10 ya kalau yang dibahas karena nggak mungkin juga. Yang kedua ini eh, utilisasi. Jadi kalau kita ngomongin utilisasi pemanfaatan gitu ya, itu adalah trademarknya dari siapa? Itu adalah trademarknya dari Milton Erickson gitu. Apapun situasinya, apapun kondisinya, maka kita perlu manfaatkan itu gitu. Yang ketiga, orientasinya ke tujuan. Jadi dengan mengutamakan cara tidak langsung. Jadi emang menuju tujuan sih, tapi nggak dibawa langsung, bisa aja muter dulu gitu. Oke, yang keempat, berkomunikasi untuk menciptakan akibat. Artinya apa? Komunikasi kita, semua yang kita lakukan, mulai dari datang ketemu klien sampai selesai, itu adalah komunikasi untuk menciptakan apa? Akibat, gitu, atau perubahan. Lebih ini. Oke, ini Ericksonian postures. Yang pertama, liatin. Yang sebelah, nah, orient toward, not direct way. Jadi yang sebelah kiri ya teman-teman bukan direct way. Jadi langsung gitu. Jadi bisa jadi tadi muter dulu belok dulu untuk sampai di tujuan. Yang kedua multi level communication not linear method. Artinya apa? Komunikasinya akan macam-macam. Komunikasi kita dengan misalnya inner child-nya dengan komunikasi dengan klien bisa di multi level gitu. Oke, yang ketiga
eliciting resources not giving solution atau suggestion. Lihatin kalau yang sebelah kanan itu yang ini berarti ya teman-teman ya, itu artinya yang apa giving solution atau giving suggestion. Nah, yang sebelah kiri ini. Jadi bisa jadi kita itu mengelisit dulu resources dari siapa? Resources yang ada atau sumber daya yang ada dari si klien baru kita kembaliin ke dia. Anda hebat loh. Gitu. Apa yang hebatnya nanti kita sampaikan apa yang temuan kita ke unconsciousnya dia dan moving event atau drama not discussion. Jadi kita emang harus menciptakan drama di situ dengan cerita, dengan anekdot, dengan puisi, bahkan Anda bisa dengan lagu, boleh aja tekniknya gitu. Nanti kita bahas tekniknya ya yang di sini. Oke, dan yang kelima adalah responsiveness, kemampuan untuk mengembangkan respon isyarat atau stimulus informasi komunikasi. Jika saya X, maka dia akan Y. Ini kan selalu, biasanya kan begitu. Nah, itu justru jika saya X, dia tidak harus Y. Bisa aja mau W, mau Z, gitu boleh aja. Gitu. Jadi kemampuan untuk mengembangkan respon atau isyarat, stimulus, informasi, atau komunikasi dari kita ke klien kita. Nah, ini artinya apa? Menyesuaikan tailoring artinya menyesuaikan dengan keunikan klien. Teknik yang kita gunakan gitu tidak harus sama. Kalau di tradisional kan, oh kasus ini ya udah pakai teknik ini, pakai teknik ini, pakai teknik ini. Nah, kalau di Ericksonian bisa jadi kasus yang sama, bisa jadi beda penanganannya gitu. Bisa jadi tekniknya yang beda gitu. Oke, dan ini perseptif, saya jelaskan lebih detail ini yang dimaksud dengan perseptif. Artinya terapis mengkalibrasi penuh pada bahasa verbal klien, bahasa tubuh klien, pola napas, ritme bicara, emosi implisit, maupun metafora spontan klien. Nah, maka di sini nyambung dengan NLP ini, karena NLP juga anaknya Erikson, Milton Erickson. Artinya apa? Kita tuh melatih kepekaan kita loh gitu. Hanya dari lihatnya, dari intonasinya kita harus tahu seperti apa sih klien apa sih yang mau disampaikan klien yang tidak bahasa langsung ya, bahasa yang tidak langsung atau eh, oke. Yuk. Ini yang sebelah dalam observing biasa melihat gejala, fokus apa yang salah, analitis dan dari jarak. Oke, mohon maaf putus. Udah bisa dengar suara Pak Iwan lagi? Sudah, Bapak. Ya, Pak Iwan. Ya, mohon maaf. Barusan putus internetnya. Ya, bisa. Eh, Oke, nah, yang kedelapan ini precision artinya komunikasi kata dan kalimat yang tepat. Artinya apa? Kalimat ucapan kita, kata-kata kita sebagai hipnoterapis memang harus disesuaikan tepat untuk siapa? Ya tepat untuk klien yang ada di hadapan kita gitu. Dan yang ke-9 ini humanism artinya menggunakan perhatian, empati, ketenangan, kesabaran di sini ya di humanisme ini. Dan yang ke-10 adalah guiding asosiasi atau asosiasi apa yang terbimbing gitu. Ya. Oke, dan yang ke-11 ini utilisasi tadi. Prinsip utilisasinya apa aja? Induksi diri sendiri untuk siap melakukan utilisasi. Artinya apa? Nah, Milton selalu ngajarin gini, kita dulu yang masuk kondisi trans gitu. Transnya yang positif ya. Kalau pas menemukan klien, kita malah transnya trans negatif, nggak pede lah dan lain sebagainya gitu. Atau kalau misalnya kalau kita ngomongin NLP yang sudah belajar NLP, berarti state-nya masuk dulu state apa nih gitu. Kalau di sini kita dulu yang masuk kondisi trans untuk apa? Masuk kondisi trans, masuk kondisi hipnosis ringan, bahwa kita siap melakukan apa? Utilisasi. Apapun yang ada dan dibawa klien dapat diutilisasi. Ini penting sekali. Apapun yang ada dan dibawa klien dapat diutilisasi. Artinya apa? Bisa dimanfaatin. Apapun yang muncul di sesi terapi dapat diutilisasi. Jadi apapun yang muncul, karena ada klien Pak Iwan kok, kalau Pak Iwan
Kalau Pak Iwan kliennya pada nangis ya kebetulan aja dapat yang nangis gitu. Nggak semua juga nangis gitu. Bahkan sudah misalnya dipancing-pancing. Kalau ada yang ikut kajian sekarang kajian hipnoterapi, misalnya yang yang ahwat atau ibu-ibu atau yang wanita, kan banyak yang nangis-nangis, ada juga yang nggak nangis gitu karena emang dia mungkin tidak emosional. Nah, di Ericksonian apapun yang muncul di sesi terapi dapat diutilisasi. Menangisnya, senyumnya, tawanya atau setiap kata-kata, setiap apapun yang muncul ya harus kita utilisasi. Apapun teknik yang dipakai klien sebagai klien dapat diutilisasi oleh terapis. Nih, jadi klien mau ngapain? Kliennya mau mogok, mau ngapain? Ya tetap bagaimana Anda bisa nggak mengutilisasi. Kenapa? Kalau Milton percaya bahwa apapun teknik yang dipakai klien sebagai klien, artinya misalnya kliennya jadi mogok, nggak nyambung dengan kita dan lain sebagainya, kita utilisasi juga. Apapun respon yang didapat, kembangkanlah dan manfaatkanlah. Itu yang diajarkan oleh Milton. Jadi nggak ada, aduh Pak Iwan ini mah susah kliennya, susah diajak kerjasama dan lain sebagainya gitu. Sejak belajar ini gitu, saya mengembangkan teknik-teknik yang kadang-kadang ya Ericksonian itu nggak terbatas tekniknya gitu kan. Kita harus menyesuaikan dengan klien. Bahkan ada beberapa klien yang saya pakai istilah Pak Iwan aja ya. Ini istilah Pak Iwan ya provokatif hipnoterapi gitu. Gitu. Kenapa memanfaatkan? Saya nggak mau kok masuk gitu ya. Kalau Anda nggak mau ya nggak usah masuk kan Anda nggak mau gitu. Jadi manfaatin gitu. Apapun yang muncul sesuai dengan apa yang terjadi yang teman-teman hadapi. Oke. Nah, utilisasi adalah kesiapan terapis untuk merespon secara tepat pada segala aspek klien dan lingkungan. Jenis utilisasi banyak banget ya. Ini sedikit aja ada incorporation atau penggabungan. Jika telepon berdering, Anda dapat mengucapkan dan sesuatu dapat berdering di dalam hatimu sekarang. Lihatin. Nyambung nggak? Jika telepon berdering, Anda dapat mengucapkan dan sesuatu dapat berdering di dalam hatimu sekarang. Notification dan ketika saya berbicara dengan Anda menjadi otot-otot di tubuh Anda mengendua. Banyak yang dimanfaatkan. Ketika misalnya Anda mengangkat tangan, tangannya nggak bisa bergerak, gitu. Jadi kaku. Dan kadang-kadang masalah mungkin Anda perlu kaku sebentar misalnya gitu ya. Perlu berhenti sejenak gitu. Tapi setelah itu Anda bisa menggerakkan tangan lagi, artinya Anda pun bisa keluar dari masalah Anda. Gitu. Kenapa? Karena Anda bisa menghadapinya. Gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Positif attribution dan cara Anda mengangguk menunjukkan bahwa bawah sadar Anda setuju dengan apa yang kita bahas boleh, apa yang saya sampaikan boleh. Oke, sedikit lagi dulu. Ini hypnotic plasticity, artinya kemampuan membangun pola mental dan fisik baru. Nah, plasticity artinya apa? Mudah. Jadi kayak apa ya? Kayak doh gitu ya, bisa apa? Menyesuaikan bentuk gitu. Menyesuaikan bentuknya bisa diatur ulang, dijadiin apa lagi gitu. Nah, kemampuan selain itu juga kemampuan menghapus dan menciptakan pengalaman. Artinya apa? Dengan kita yang harus bisa menciptakan hypnotic plasticity ini. Karena ada klien-klien misalnya ada tidak mampu, seolah-olah menurut dia persepsi klien bahwa dia tidak mampu menghapus pengalaman lama. Nah, kita justru harus ngapain? Bisa menghapus pengalaman lama dan menciptakan pengalaman baru gitu. Oke, yang ketiga merupakan salah satu aspek utama kemampuan hipnotis, yaitu kemampuan fleksibel dalam fungsi sosial, fisik, dan sosial. Nah, Erickson dan hipnoterapis mengeksplorasi potensi klien untuk mencapai plasticity ini. Kenapa? Karena ada orang yang kalau saya misalnya mendengar bunyi eh, kan hampir semuanya ini seolah-olah hidup adalah pilihannya satu. Ketika melihat orang banyak dia jadi cemas, seolah-olah begitu kan. Kalau saya misalnya agak sesek sedikit langsung panik misalnya. Kalau saya ingat mukanya dia langsung sakit hati. Kalau saya lihat gambar misalnya kecoa, saya langsung fobia misalnya. Nah, itu seolah-olah kan dia kaku. Nah, kita justru bagaimana menciptakan plasticity ini, menciptakan klien ini bahwa dia bisa merespon stimulus atau kejadian pengalaman apapun dengan lebih fleksibel artinya, begitu. Oke, prinsip umum membawa klien ke kondisi trans ini sedikit aja. eh, jadi induksinya bagaimana, Pak? Banyak banget yang bisa teman-teman lakukan. Intinya apa? Yang pertama adalah accept, jadi terima atau accept yang ada di klien, accept pribadinya, setelah itu manfaatkan.
yang ada di siapa ya di klien. Setelah itu sesuaikan semua perilaku. Kita yang menyesuaikan passing dan leading. Jadi accept dulu, terima dulu, setelah itu utilisasi ya accept, utilize gitu. Artinya kita menerima dulu kondisi apapun, datang klien seperti apapun ya diterima aja gitu. Nah, yang ketiga lihat teman-teman perilaku menolak resisten itu pernyataan bahwa kita hipnoterapis atau terapis memerlukan penyesuaian sejumlah aspek dari pengalaman klien. Jadi kita yang perlu lebih menyesuaikan lagi kalau ada resisten tadi. Baik, kan tadi sudah disampaikan ya bahwa apapun yang terjadi, saya izin stop dulu. Sampai di situ dulu nanti saya masukin ke teknik. Apapun yang terjadi, apapun klien gitu ya, bertindak sebagai klien ya kita utilisasi. Sehingga harusnya tidak ada lagi klien yang resisten kalau sudah ketemu kita. Kecuali kalau belum apa-apa, saya nggak mau ketemu Pak Iwan. Ya itu mah kita juga nggak bisa melakukan apapun. Tapi kalau kita sudah, klien kita sudah di depan mata, sudah ada di depan kita, maka kalau kliennya resisten, berarti kita yang belum apa? Belum bisa menyesuaikan tadi, belum bisa utilisasi, belum bisa accept dan utilize. Yang salah siapa? Ya kita. Harusnya ketika sudah ada di depan kita ya sudah itu mah tinggal bagaimana kita sih menyesuaikan dengan si klien kita. Kalau orang Sunda bagaimana kita menari ya, ngigelanana gitu ya. Ngigelan apa? Kalau Pak John mungkin nggak ngerti ngigel. Artinya bagaimana kita menari menyesuaikan dengan irama yang dilakukan oleh klien kita. Jadi kalau udah ketemu buat Pak Iwan nggak ada klien susah. Tinggal bagaimana kitanya. Kok enak ya nyaman dengan Pak Iwan gitu. Ada klien-klien yang ini kalau udah ketemu ya udah karena kita yang harus emang menyesuaikannya gitu. Oke, sampai situ dulu. Sebelum nanti saya akan masuk ke teknik, tentu itu baru sedikit aja karena memang sekali lagi ini pengenalan, tapi saya akan nyampaikan dagingnya setelah ini ya. Itu tentang Ericksonian dulu. Silakan ada yang mau disampaikan, mungkin ada teman-teman juga yang sudah pernah belajar baca tentang Ericksonian, ada yang mau disampaikan, ada yang setuju atau apapun, silakan. Atau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua setelah ini. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Oh, silakan, Pak Eki ya. Siap Pak Iwan. Assalamualaikum Ya, Pak Iwan. Teman. Waalaikumsalam. Pak, saya tertarik yang barusan tuh plasticity Pak, Mm-mm. tentang hypnoplasticity. Artinya kita bisa membentuk pola baru dalam otak kita ya Pak ya, Oh iya dalam si betul, otak Pak. klien. Yes, Nah, betul. ini kan kebanyakan ada latar belakang manusia. Kalau kita disangkut pautkan dengan masterpiece dari Tuhan ya Pak ya. Masterpiece dari Tuhan itu kan bersih ya. Sehingga selama perjalanan hidup mengalami banyak hal. Nah, Ya. sehingga pada saat di hipnoterapi, saya ingin menjadi pribadi yang baru. Nah, untuk menjadi pribadi yang baru itu bisa sekali hipnoterapi atau harus beberapa kali treatment dan keadaannya setelah disugesti itu mendapatkan plasticity akan menetap atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi tergantung dulu kalau kita analogikan gaya Milton kan analogi salah satunya ya, pakai cerita. Nah, supaya pakai metafor. Analogikan kalau misalnya tadi apa yang mindset yang ada di kepala klien kita itu ibarat kopi, kopinya kopi apa nih? Saya nanya dulu. Kopinya kopi hitam, kopi tubruk, kopi Jawa, kopi apa yang hitam banget atau kopi susu, kopi yang ringan banget gitu ya, atau kopi anak muda yang kekinian yang ya kopinya sedikit aja lah gitu. Nah, artinya apa? Kalau kopi hitam yang kental banget berarti sesinya juga akan lebih banyak gitu. Kita perlu ini juga ya, pasti akan perlu nggak cukup satu kali gitu. Kenapa? Karena masalahnya mungkin berat buat dia gitu. Tapi balik lagi nanti gitu kemampuan kita satu tentu yang menentukan tadi permasalahannya tadi ya. Kedua kemampuan kita nih gitu. Dan yang ketiga kesiapan klien tadi untuk berubah. Bisa jadi sih yang hitam juga tapi dia keinginannya sangat kuat gitu untuk berubah dan menemukan sumber dayanya dan kita juga bisa tadi mengeluarkan yang terbaik dari dia bisa jadi satu satu sesi selesai gitu. Tapi kalau saya sarankan tidak satu sesi, kenapa? Karena kita perlu pengulangan pengulangan disebutnya dua atau penguatan boleh disebut seperti itu atau yang ketiga
membereskan sisa-sisa kalau masih sisa gitu. Gitu Pak Eki. Jadi sangat tergantung juga nanti kalau yang tahu mabaat Pak Iwan seperti apa. Nah itu kan tadi mungkin kalau diibaratkan analogi tadi itu kopi hitam tadi gitu. Tapi kalau misalnya nggak pede atau kurang pede misalnya atau kecemasannya ringan bukan kecemasan berlebih ya satu sesi cukup gitu. Kalau apa, perlu berapa sesinya itu Pak. Oke, siap Pak Iwan. Itu Pak Eki. Tadi ada Artinya yang belum jawab nggak? kita menanyakan dulu keadaan kliennya dulu Pak ya. Gali sedalam apa kalau mungkin Pak kalau Eki. bahasa kemarin di NLP diangkakan dulu Pak ya. Nah, permasalahan-permasalahan tadi nanti kita lihat ya di teknik di sesi kedua nanti itu kenapa? Karena Ah, tadi seolah-olah klien kita itu nggak fleksibel, tidak plasticity kalau di Erickson yang tidak fleksibel sehingga seolah pilihannya itu gitu, rigid kaku gitu. Seolah kalau misalnya ada permasalahan ya itu responnya gitu. Dan bawah sadar juga kan kita sering ngomong bawah sadar itu cerdas, kadang-kadang terlalu cerdas sehingga gitu dia jadi bodoh gitu. Si bawah sadar tuh semua pilihan itu yang terbaik, padahal enggak. Nanti kita akan bahas itu. Gitu. Pak Eki ada yang siap ditanyakan Pak. lagi? Silakan. Terima kasih Pak. Cukup. Oke. Yang Siap, lain terima mungkin satu kasih. atau dua. Pak John, bisa ada yang disampaikan? Silakan Pak. Jadi kalau yang lain, teman-teman ada punya pendapat yang lain, silakan ya. Atau ada Kalau saya, pengalaman yang lain boleh. Jadi yang disampaikan Pak Iwan bukan kebenaran mutlak ya. Ini yang Pak Iwan pelajari aja. Silakan. ya, terima kasih Pak Iwan. Kalau saya singkat saja, Belum ada suara Pak John? belum ada suara tes, ya, tes Ada. Di saya terdengar suara, Pak. Udah, terdengar ya. terdengar Pak John. Ada. Ya, yang di Pak Iwan Oke, nggak dengar suaranya atau saya? mungkin volume di laptopnya Pak. Pak John udah ada suaranya belum teman-teman? Pak? Ada, Dengar suara ada. nggak? Ada, Pak. Ada. Sudah. Ada ya? Pak Sudah, Iwan. Pak Iwan. Kedengeran, Pak. Menghilang. Halo, Pak John, Oke, boleh cek sound dulu? cek 1, 2, 3. Oke, silakan Pak. Sudah dengar saya? Ya, Udah oke. Ini Pak Iwan oke. berarti yang ini. Saya pakai Terima headset. kasih Pak Iwan atas waktunya. Dari penjelasan yang singkat ini, kesimpulan saya cuma satu kata, elegan. Jadi ternyata Milton ini ngajarin kita menjadi, dan kalau boleh ditambah satu ya, fleksibel dan elegan deh. Jadi saya kalau dengarnya tadi dari awal hingga yang sekarang ini, terasa kalau kita nanti menerapi orang, akan terasa kita tuh elegan sekali loh. Mahal, jadi kelihatan mahal. Yang kedua, kalau belajar ini, tentunya benar tidak semua semua klien pasti bisa diatasi. Bahkan yang resisten pun pasti bisa diatasi. Karena di resistennya itu bisa kita gunakan utilisasi untuk dia. Nah ini yang menarik sekali nih, luar biasa ini. Itu aja Pak Iwan. Oke, siap. Makasih Pak John. Ada satu lagi boleh sebelum saya lanjutin? Ada yang mau disampaikan, bertanya juga boleh. Siap, Pak Ini Iwan. Pak, silakan Pak Dokter. Silakan Pak. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iwan, ini malam ini materi yang saya sangat tunggu-tunggu ini, Pak Iwan. Saya mau benar belajar ini karena memang menurut saya ini luar biasa, Pak Iwan. Karena betul-betul di luaran situ klien itu betul-betul unik, Pak Iwan. Yes, Satu betul. teknik nggak bisa Ya, nggak bisa kita generalisasi satu teknik. Betul-betul untuk induksi saja, betul-betul ini bermacam-macam tipe orang harus putar otak kadang-kadang kita, Pak Iwan. Jadi ini luar biasa sekali. Saya betul, betul. sangat bersyukur bila diikutkan dalam kelas ini, Pak Iwan. Yes. Ya, Nah, siap Pak Dokter.
Tentu jelasnya Terima nanti di kasih Pak. kelas ya. Saya Itu udah, saja Pak. ya makasih Pak Dokter Panyahuti. Tentu lebih detailnya sih di kelas. Saya ingin, nggak tahu ada kelas lagi nggak, ingin berbagi Nah lagi itu nanti untuk kelas pertanyaannya Pak Ericksonian Iwan, gitu. pertanyaannya kapan kelasnya? Nanti Pak, nanti sebelum udah lama juga nggak buka kelas karena emang ini tidak diajarkan di kelas CHCHT ya, nggak cukup ya. Dan ini materi yang luar biasa sekali. Saya udah di Surabaya berapa kali, di Palembang juga pernah Pak Dokter Panyaruti buka Ericksonian, Ya. dan ini udah bertahun-tahun saya nggak buka kelas apa Ericksonian gitu. Izin saya langsung ke materi dari eh, teknik dari eh, O'Hanlon ya, Bill O'Hanlon. Langsung saja, mohon maaf. Sebentar, Pak. Oke, sudah muncul, teman-teman? Boleh di screenshot aja ya kalau yang mau di ini. Nah, ini saya yang didapat dari Bill O'Hanlon. Jadi beliau menyampaikan bahwa meskipun Erikson terlihat misterius, karena apa? Karena nggak ada tekniknya, teman-teman. Jadi kalau yang tadi deh, nanti kita ya, dibahasnya di kelas tadi, seperti yang tadi, kita tuh kan taunya induksi, induksi, deepening, baru teknik kan. Nah, Milton tuh nggak harus di langkah keempat, di langkah satu bisa aja teknik duluan. Jadi ketika dia duduk, Milton sudah melakukan apa? Melakukan di situ melakukan apa teknik terapi juga. Nah, maka Bill O'Hanlon punya langsung salah satunya gitu ya menjelaskan bahwa meskipun Erikson terlihat misterius dan selalu membuat intervensi yang berbeda untuk setiap klien, sebenarnya ada pola tersembunyi di balik kreativitasnya. Nah, ini mahal nih. Ini dagingnya yang disampaikan. Jadi yang ikut beruntung nih. Paling nggak pulang dari sini saya yakin teman-teman mau nyobain nih. Tekniknya baru nggak nyampe 10 dulu lah gitu ya. Oke, nih. Nah, ini teman-teman, Erikson tidak bekerja langsung pada masalah, tetapi abstraksinya ke level kelas masalah, class of problem gitu, atau saat tubuh dan pikiran melakukannya secara otomatis. Setelah menemukan kelas masalah, ia mencari barulah solusinya. Nah, ya apa sih yang dipelajari ini? Pola pengalamannya seperti apa, ketampilan otomatisnya apa, atau respon tubuh emosi. Ketika Pak John marah ke seseorang, masa saya kan sakit hati. Masalahnya pas sakit hati loh. Atau misalnya Pak trauma Pak Iwan. Nah, trauma itu apa ya? Ketika melihat laki-laki saya langsung gemeteran Pak Iwan. Nah, itu kan masalahnya trauma. Dia nggak fokus ke situ gitu. Tapi fokus ke mana? Ke ini, ke masalah, ke kelas masalahnya ini loh. Pola pengalaman, ketampilan otomatis seperti yang tadi. Ketika melihat laki-laki kok otomatis saya jantung berdebar Pak Iwan. Ketika ingat Bu ini, saya langsung ketakut. Enggak, saya langsung senyum sendiri karena saya kena jahit dengan Bu ini bisa gitu. Atau dengan Bu Fitri di sini tadi saya lihat ada Bu Fitri juga Bu. Misalnya kena ingat itu jangan atau Bu Ubi misalnya gitu. Oke. Nah, ini barulah setelah menemukan kelas masalah, ia mencari kelas solusinya. Gitu. Jadi kelas solusi ya. Nah, yang dapat mengubah proses masalah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nih. Lalu ia membuat intervensi unik. Baru sedikit lah teman-teman yang disampaikan baru 5 nih. Yang 5 aja tekniknya. Belum 50, tenang. Jadi masih gampang ya. Satu pertama cerita itu analogi. Gitu. Cerita analogi boleh macam-macam. Saya kalau di kelas NLP suka bercerita juga. Gitu. Yang kedua anekdot. Yang ketiga fenomena trans. Makanya ada teknik yang silakan Anda buka mata. Tapi ketika Anda buka mata Pak John, mata Anda membuka. Anda bisa menggerakkan leher Anda. Tapi leher ke bawah Anda tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi ketika klien membuka mata, ya bisa buka mata. Tapi kaget ya. Gitu. Nah itu nanti sambungin. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa bergerak seperti tubuh Anda. Gitu. Tapi ketika keinginan Anda kuat, Anda pun bisa menggerakkan tubuh Anda. Seperti sekarang ketika Anda kuatkan keinginan Anda misalnya gitu ya. Itu salah satu contohnya lah nanti ini contoh-contoh fenomena trans. Banyak fenomena trans. Seperti yang tangan naik ke atas itu fenomena trans gitu. Oke, nah fenomena apa intervensi ini yang 5 dulu ya, cerita analogi nanti kita tambahin di sebelah. Anekdot, fenomena trans, tugas dan manuver intervensi ini membangkitkan atau epok tadi solusi gitu. Jadi membangkitkan solusi
lalu mentransferlah ke konteks masalah, nanti transfer ke konteks masalah. Jadi kalau ada kok Pak Iwan ada cerita bahwa ada anak kecil yang suka ngompol di tempat tidur, kok dia malah diceritain suruh ngapain? Tugasnya suruh ngapain? Suruh mungkin bola plastik gitu, bola kalau di sana softball gitu ya. Kenapa gitu? Karena dia menceritakan dengan memukul bola. Jadi dia kan masalah mukul bola kan berarti harus ngepasin. Kapan mukulnya? Kalau mukulnya kecepatan, bolanya lewat. Betul nggak? Gitu ya. Tapi kalau misalnya mukulnya telat, bolanya, kalau mukulnya kecepatan, bolanya belum nyampe, kita udah mukul. Kalau mukulnya telat, bolanya udah lewat. Nah, sama artinya dengan dia mengontrol apa tadi bola pemukul softball ini intervensi Pak Iwan ya. Kenapa Milton pakai teknik itu? Oh, saya tahu artinya apa. Artinya si anak kecil tadi dilatih untuk ngapain? Mampu mengontrol apa? Mohon maaf nih ya, mengontrol eh, alat kelaminnya. Kapan pipis, kapan tidak. Kan tadi dia sering pipis di tempat tidur kan gitu. Nah, dia disambungkan konteksnya ke situ. Ini salah satu contohnya. Kita lanjut ya. Nih, baik. Ini determine the focus for the hypnotic intervention. Artinya fokus, menentukan fokus masalah yang spesifik. Agar model ini bekerja nih, masalah harus berupa proses otomatis, bukan isu psikodinamik atau yang abstrak, nggak jelas masalahnya gitu. Klien datang dengan keluhan saya sering cemas. Ini terlalu umum cemas gitu. Tapi saya harus bertanya kapan tepatnya kecemasannya muncul, apa tanda pertama di tubuh Anda, apa contoh kejadian tebal. Misalnya, saat harus presentasi, jantung berdebar keras dan tangan dingin. Nah, fokusnya menjadi lebih spesifik kan apa? Jantungnya berdebar dan ketegangan tubuh saat presentasi. Nah, lu lihat yang sebelah kanan intervensi Ericksonian. Nanti saat Anda mulai merasakan detak jantung naik, tubuh Anda akan otomatis mengaktifkan pola relaksasi yang pernah Anda alami saat tenggelam dalam musik kesukaan Anda. Nah, ini digalinya dari mana? Musiknya dari mana? Ya, kita akan nanya-nanya. Oh, saya tuh nyamannya dalam apa? Oh, kalau saya lagi tenggelam dalam musik kesukaan Pak Iwan. Nah, kita masukin ke situ. Nah, makanya benar-benar kita harus bikin catatan. Ya, kalau sebenarnya kalau sudah peka itu nanti kita akan tahu sih yang muncul apa aja nih kepekaan-kepekaan kita. Oke, lanjut dulu ya. Nah, Erikson tidak melihat masalah sebagai benda nih, tetapi rangkaian proses internal. Contoh klinis nih, migrain. Masalah migrain ubah menjadi proses. Misalnya, pembuluh darah melebar, otot sekitar leher menegang, cahaya terasa menyilaukan, muncul aura visual, tubuh memanas. Setiap elemen bisa diintervensi melalui hipnosis. Oke, yang sudah NGA tahu banget nih, Pak Dokter Panyahuti, Pak John, bahwa semua tadi kondisi tubuh kita itu bisa diintervensi loh. Kan bisa Intervensi. anestesi ya, betul. Misalnya pembuluhnya lebih gede, sakitnya digeserin, diturunin dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu di konvensional ini Milton sampai ini setiap elemen bisa diintervensi melalui hipnosis. Contoh intervensi ini yang sebelah kanan lagi yang digedekan. Bayangkan pembuluh darah itu seperti keran yang bisa Anda putar. Sedikit agar tekanan di kepala menurun. Lihatin, indah banget metaforanya kan. Jadi pusingnya itu seperti apa? Ya udah karena pusing pakai celana aja dikeluarin dikit gitu, sedikit-sedikit. Nah, contoh ya, ini Pak John seneng kali yang kreatif ini biasanya yang ini kreatif. Oke, lanjut ya. Nah, udah lanjut nanti di kelas ini. Lanjut. Maksudnya sebenarnya. Nah, pertanyaan kunci jika saya ingin menciptakan masalah ini, apa yang harus saya lakukan secara fisiologis dan emosi? Misalnya panic attack, untuk menciptakan panic attack apa sih? Panic attack nggak tiba-tiba muncul aja. Gimana panic attack? Ya udah gitu aja Pak Iwan gitu. Nah, Milton mengelisitasi nih. Ketika kamu panic attack-nya misalnya gitu. Apa sih yang menciptakan panic attack? Satu, Pak Iwan, jantung detaknya lebih cepat misalnya. Napas lebih cepat. Fokus pada pikiran menakutkan. Ingat dingin. Pikiran muncul apa? Aku tidak aman. Nah, ini membantu kita sebagai hipnoterapis memahami proses yang dapat diubah lewat solusi. Ini contoh intervensi lagi. Nanti ketika jantung Anda mulai mempercepat ritmenya, tubuh Anda akan mengaktifkan kemampuan untuk menurunkan kembali secara otomatis. Bahkan bisa jadi Anda tidak menyadari bahwa Anda ritme jantungnya menurun secara otomatis. Gitu. Itu contoh yang lainnya. Nah, nanti tambahin analogi. Seperti halnya, misalnya gitu.
Silakan analoginya milih sendiri atau cerita, pakai cerita. Ada seekor singa di hutan waktu itu. Wah, banyak lah ceritanya. Nanti lanjut dulu. Nanti nggak selesai. Yuk. Nah, menentukan what class of problem ini yang menentukan kelas masalah. Suatu masalah dapat masuk beberapa kelas. Contoh, ya ini contoh. Jadi satu masalah itu bisa kelasnya bisa macam-macam. Ada beberapa kelas. Panic attack ya, kita ngomongin panik, serangan panik. Kelas masalah potensialnya, 1, detak jantung meningkat. Jadi kelas masalah berarti apa? Ada di mana? Di tubuh, di emosional tadi ya. Sensitivitas terhadap ancaman. Kondisi impuls fisiologis berlebihan. Proses otomatis tubuh yang terlalu aktif. Ini loh yang kelas masalahnya. Jadi yang diberesin apanya? Ininya, kelas masalah ini. Oke, nah kelas masalah adalah pola otomatis yang berulang, bahkan tidak disadari, gitu, dan menghasilkan dampak yang tidak diinginkan. Bisa terjadi di mana? Di tubuh, di emosi, pikiran, perilaku, di hubungan sosial, hubungan dengan orang lain, dan di kebiasaan hidup. Oke, nah, oke. Ini contoh kelas masalah umum dan lintas kasus ya. Overactivation atau terlalu aktif. Tubuh atau pikiran bekerja terlalu keras. Contoh kasus cemas, panik, insomnia, migrain, malah berlebih, overthinking. Nah ini artinya overactivation. Artinya terlalu aktif si pikirannya. Yang masalah yang bawahnya ya. Contoh kasus itu adalah masalahnya ya. Tapi yang nomor satunya adalah itu tadi kelas masalahnya. Oke, yang kedua, underactivation, terlalu lemah, energi atau respon terlalu rendah, depresi ringan, malas, mati asa, kehilangan motivasi, kehilangan gaya hidup gitu. Artinya apa ini? Reaksinya tuh terlalu lemah gitu. Energinya tuh di darahnya, di tubuhnya, di apa di perasaannya ini terlalu rendah. Yang ketiga, reaksi impulsif. Langsung bereaksi tanpa jeda, marah. Jadi ketika ada yang ngomong sedikit aja, misalnya kasus yang Pak Yon sampaikan, kamu tuh tukang. Ada orang yang disebut tukang aja marah banget gitu. Dan nggak mikir langsung dia caci maki, langsung mata melotot, kata-kata kasar keluar. Padahal anak cuma disebut kamu kayak tukang gitu aja. Menurut kita kan, nah itu artinya Pak reaksinya impulsif tadi. Belanja impulsif, makan emosional, kecanduan, berkata kasar, ini adalah reaksi impulsif. Langsung bereaksi tanpa jeda, tanpa bisa ngapain, tanpa bisa apa? Ini tadi termasuk yang tadi ya, yang apa tadi pipis di tempat tidur tadi. Menghindari sensasi emosi atau situasi tertentu. Contoh fobia, menunda-nunda, menarik diri, tidak mau menghadapi konflik. Yang kelima, rigid pattern, pola kaku, tidak fleksibel, selalu satu cara sholat, pilihan hidup itu cuma satu, perfeksionis. Harus begini, jadi harus gitu. Saya harus gitu. Susah beradaptasi, keras pada diri sendiri. Ini contoh-contoh mislearning, belajar salah, dan ini yang sering didapat di mana coba? Di inner child. Asosiasi lama yang tidak relevan lagi, takut ditinggal, takut gagal, merasa tidak cukup, takut disakiti. Contohnya banyak. Ada usia yang misalnya dia masalahnya waktu SMA putus cinta dan menyamakan bahwa semua laki-laki sama. Jadi ada pasangan takut ditinggal sehingga dia ngapain? Sampai usia 50 nggak menikah. Ada laki-laki juga yang begitu, gitu. Karena ya tadi ini berarti ada belajar yang salah dari pengalaman hidup gitu. Jadi tadi nggak mau nikah dan lain sebagainya ya, termasuk yang ini. Oke, disconnection, putus dari emosi, tubuh atau kebutuhan diri, mati rasa, tidak tahu apa yang dirasakan, tidak tahu maunya apa. Nah, ini yang putus dari emosi, jadi kita jadi semakin tahu ya. Gitu. Oke, nah, kenapa sih kelas masalah penting dalam terapi ini? Satu kelas masalah banyak bentuk gejala. Satu solusi bisa dipakai untuk lintas kasus. Contoh, overactivation bisa jadi panik, insomnia, bisa jadi migrain. Solusinya sama, pelambatan otomatis. Artinya apa tadi? Satu solusi bisa dipakai untuk berbagai masalah. Oke ya, tadi kan misalnya ini, overaktivasi ya, kan kelasnya ini overaktivasi. Bisa jadi panik masalahnya, insomnia, migrain, itu kan masalah-masalah yang disampaikan, Pak Yon, saya tuh panik atau kecemasan berlebih. Nah, bisa jadi solusinya itu pelambatan otomatis. Gitu. Oke, nah jika kelas masalahnya adalah detak jantung meningkat, kelas solusinya apa? Detak jantung melambat. Ini mulai masuk ke kelas solusi ya. Kan tadi jantungnya atau cepat respon, cepat marah dan lain sebagainya. Artinya cepat impulsif tadi. Maka kalau ini jantung meningkat berarti jantungnya ngapain? Lebih dilambatin. Impulsif, kelas solusinya apa? Kemampuan menunda respon. Gitu.
Sensitivitas ancaman, klausulnya ketenangan dan rasa aman. Baik, contoh intervensi Ericksoniannya. Tubuh Anda mengingat bagaimana rasanya tenang dan terkendali. Dan sensasi itu bisa muncul dengan cepat saat Anda membutuhkannya. Oke, itu contoh intervensinya. Oke. Nah, tapi tidak memberi instruksi langsung. Tetapi ini ya yang bedanya ya. Oh Pak kan udah tahu nih. Udah tahu tapi Anda kalimatnya sekarang Anda mulai mampu mengontrol detak jantung Anda. Nah, itu berarti masih langsung ya. Kalau itu masih telling, masih sugesti. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Pas saya berarti menggabungkan Ericksonian, kan tadi tahu nih teknik-tekniknya. Terus pas intervensi atau pas teknik, saya gunakan teknik suggestion, saya gunakan future pacing, saya gunakan teknik-teknik yang lain, gayanya yang konvensional. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang larang, silakan aja. Gitu. Justru teman-teman nyobain gitu. Nah, bedanya ini ya, sekali lagi, tapi tidak memberi instruksi langsung, tetapi membangkitkan pengalaman yang mengandung solusi. Contoh, mengakses pola menurunkan detak jantung. Metode anekdot misalnya. Murid saya dulu belajar menurunkan detak jantungnya. Hanya dengan mengingat saat-saat ia duduk di tepi sungai. Saya tidak tahu apa sih yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan detak jantung Anda. Bisa jadi dengan mengingat ibu Anda yang Anda sayangi, atau bisa jadi mengingat ayah Anda yang begitu melindungi Anda. Gitu. Dan bawah sadar Anda tahu sekali apa sih yang perlu Anda lakukan untuk ngapain? Menurunkan detak jantung. Oke. Oke, kalau analogi nih seperti memutar tombol volume, perlahan detak jantung menurun intensitasnya. Artinya boleh aja, bayangkan aja di depan ada tombol volume gitu, tombol apa menaikkan menurunkan audio dan Anda pun bisa menurunkan detak jantung Anda sehingga intensitasnya turun. Gitu. Pakai analogi ya, lanjutin ya. Nih. Contoh yang ketiga nih, mengakses pola menurun masih tetap ya, metodenya fenomena trans. Memunculkan sensasi hangat, berat, melambat. Jadi munculin tuh. Dimunculin di mana Pak Iwan? Rasain aja di tangan. Apalagi kalau yang sensitif, yang sangat sugestif. Tangan yang Anda pegang ini, Anda bisa naikin sehingga tangan ini menjadi hangat. Rasakan tangannya menjadi semakin hangat, semakin hangat. Sambil komunikasi aja. Kalau Anda semakin merasakan menghangat, Anda boleh gerakan telunjuk tangan kanan Anda. Nanti tinggal nambahin lagi sugestinya gitu. Anda pun bisa ngapain? Menurunkan pola detak jantung Anda gitu. Oke, jadi ada fenomena-fenomena dimunculkan sensasi hangat, berat, melambat, atau yang otomatis yang menurunkan stimulasi tubuh. Oke, yang 4. Minggu ini 3 kali sehari. Ini tugas ya. Luangkan 30 detik untuk merasakan jantung Anda menenangkan dirinya. Jadi dikasih tugas, ada tasking namanya. Jadi Milton sering ngasih tugas macam-macam tugasnya. Misalnya yang suami istri, mungkin saya sudah cerita di kelas NLP atau di hipno. Yang suami istri dikasih, yang mau pisah, diminta makan coba. Minta makan malam, setelah itu ceritakan makan malamnya seperti apa gitu. Kan dari situ udah ketahuan. Suaminya makannya cepat, tidak mikir apa makan pembuka atau apa, istrinya ngapain menikmati makan pembuka dulu, makanan main course-nya baru makan penutup gitu. Artinya apa? Makan pembuka aja istrinya lama banget gitu. Jadi bakal kemana? Ternyata nyambung ke hubungan suami istri. Istrinya istrinya pinginnya tenang, apa dulu Pak? Pemanasan dulu lah ya Pak dokter. Suaminya langsung ngapain? Langsung loncat ke kamar tempat tidur kayaknya gitu. Gitu. Itu ya teman-teman. Oke. Yang kelima, interpersonal move, membuat klien tersenyum, tubuh otomatis relax. Ini artinya apa? Interpersonal ya, disesuaikan dengan klien, membuat klien tersenyum, artinya tubuh otomatis menjadi relax. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Baik, nah menghubungkan solusi, nah baru yang terakhir menghubungkan solusi ke konteks masalah. Ini seperti post hypnotic suggestion ya, tetapi lebih halus contoh. Setelah klien merasakan tenang, terapis mengaitkannya. Jadi kita nyambunginnya ya. Dan kemampuan ini juga akan muncul saat Anda mulai merasakan kecemasan ketika ingin presentasi. Tubuh Anda mengingat untuk melambat. Nah, skill baru di mana? Dipindahin ke situasi pemicu masalah. Jadi apa tadi diajarin dulu seolah-olah nah Anda bisa begini loh, Anda tuh bisa membuat jantungnya lebih berdebar, lebih tenang, Anda tuh bisa merespon, bisa menunda responnya loh. Nah sekarang balikin ke permasalahannya, ke konteks masalahnya apa. Nah
tadi skill tadi atau kemampuan tadi bisa dipindahkan kemana? Ke situasi pemicu masalah. Oke, oke. Nah ini class of problem dan class of solution. Erikson tidak terjebak ke detail masalah. Jadi kalau sesi satu ya mau nggak mau Pak Iwan sih dengerin dulu, tapi nggak terjebak dengan detail masalahnya apa gitu. Dia mencari apa? Jenis masalahnya tadi ya, kelasnya ya, kelas masalahnya. Lalu mencari apa? Jenis solusi atau kelas pengalaman yang bisa mengatasi kelas masalah. Sekali lagi ya, solusi itu apa? Kelas pengalaman yang bisa mengatasi kelas masalah. Jadi kalau di sesi satu ya kalau udah dibayar teman-teman dengerin dulu nggak apa-apa sih. Tapi jangan asik dengerin ceritanya ini. Kenapa? Karena itu persepsi dari siapa? Persepsi dari si klien, apalagi kalau klien ada klien yang mau nggak mau sih bisa sampai 3 jam, seperti kemarin sesi satu tuh 3 jam gitu, cerita panjang bahkan dari kecil begini, waktu SD SMP SMA dan lain sebagainya, banyak yang nggak nyambung bahkan gitu. Itu baru asumsi-asumsi, baru persepsi-persepsi, udah gitu ditambahin lagi misalnya ayahnya cerita juga, oh anak saya gini bisa jadi Pak Iwan, jadi dia yang lebih seolah lebih tahu dari hipnoterapisnya, tapi karena sesi satu saya dengerin gitu, didengarin dulu nggak apa-apa gitu, untuk karena klien juga mungkin klien orang tuanya atau yang ngantarnya juga perlu ditenangin dulu, ya udah kita empati dulu, dengerin dulu, tapi teman-teman sekali lagi ya tidak terjebak dengan detail masalahnya gitu, tapi mencari jenis masalah atau kelas dari masalah tadi, lalu mencari jenis solusinya atau kelas solusi tadi. Oh nih kita masuk ke contoh-contoh ya. Contoh masalah impotensi, kelas masalah potensial rendah, kecemasan performa. Nih, jadi kalau ada impotensi, kalau apalagi udah dicek ya, normal semuanya, bisa jadi ini ya, hormon rendah, masalah hubungan. Oke, jadi beda kelas, beda solusi, beda intervensi. Sekali lagi, beda kelas, beda solusi, beda intervensi. Oke. Contoh kasus lengkap klien dengan panic attack. Ini Pak Iwan kasih contoh satu lagi. Fokus spesifik ya, pemicu berada di ruang ramai. Pemicunya apa nih? Fokusnya ke ini ya. Pemicunya adalah berada di ruang ramai, jantung berdebar. Nah, ubah masalah menjadi proses. Detak jantung naik, napas cepat, muncul pikiran ancaman. Nah, bagaimana tubuh menciptakan ini? Tubuh mengaktifkan apa? Fight or flight. Lawan atau lari. Nah, kelas masalahnya nih activation of automatic system. Jadi aktivasi yang berlebihan kepada apa? Sistem otomatis tubuh kita. Oke. Jadi masalahnya ini. Jadi kelas solusinya apa? Slowing the automatic system itu aja. Oke. Analoginya. Nah, intervensinya apa? Contoh ini. Seperti rem yang membuat mobil terlambat. Tubuh Anda bisa menurunkan kecepatannya. Itu apa? Analogi. Fenomena sensasi berat dan ringan boleh disampaikan. Transfer ke konteks masalah. Ketika Anda masuk ke ruangan ramai, tubuh Anda. Nah, ini masuk tadi ke masalahnya ya. Kan tadi ketika di tempat ramai, ketika Anda masuk ke ruangan ramai, tubuh akan secara otomatis mengaktifkan pol rem perlahan ini. Gitu. Oke, model ini membuat hipnosis sebenarnya tidak terbatas hanya dengan mengidentifikasi proses masalah, menemukan kelas. Jadi prosesnya mengidentifikasi proses masalah, menemukan kelasnya, kelas solusi tadi, membuat intervensi kreatif untuk menggali tadi, transfer ke konteks masalah. Ini loh tahapannya. Kita bisa menghasilkan intervensi unik dan presisi tinggi untuk tiap klien. Jadinya. Udah segitu dulu ya. Atau bolehlah satu lagi contoh kasus kedua, insomnia. Klien tidak bisa tidur karena kepala terus berpikir. Prosesnya, pikiran berjalan cepat, ketegangan di dahi, tubuh gelisah, sulit relax. Nah, bagaimana tubuh melakukan masalah? Mempercepat dialog internal, mempertahankan ketegangan otot, dan mengaktifkan sistem kewaspadaan. Nah, kelas masalahnya apa? Ini overactivation of mind and automatic system. Jadi, aktivasi pikiran yang berlebih dan sistem tadi otomatis yang berlebihan. Solusinya apa? Slowing down the system dan drifting state. Oke, intervensinya analogi. Seperti kipas angin yang berputar kencang, tapi perlahan melambat hingga berhenti dengan tenang. Lanjut, ini belum selesai ya. Gitu. Begitu juga dengan pikiran Anda. Atau mau dilatih juga boleh, silakan. Sekarang bayangkan pikiran Anda seperti kipas, kalau mau digabung boleh. Ini tidak ada ininya ya. Tekniknya silakan Anda sekreatif mungkin, tapi ini contoh-contohnya nanti tinggal nambahin sugestinya. Pakai fenomena sensasi berat di kelopak mata. Nah, kan mata berat kan, kalau udah masuk ke mau dibuka juga susah gitu. Nah, itu tinggal
Silakan dilanjutin seperti apa. Anekdot kisah orang yang tertidur sambil membaca. Ada yang tahu dong, ya. Jadi orang baca sambil tidur. Nah, ketika Anda berbaring di tempat tidur, pola pelambatan ini otomatis aktif. Jadi yang ini, yang app ini, ya, app kan ada analogi. Ini contohnya ada analogi, ada fenomena trans, ada anekdot. Ini bisa dipakai nggak Pak Iwan tiga-tiganya? Boleh, silakan aja. Jadi nggak satu tekniknya Pak Iwan di intervensinya boleh, silakan. Nah, tapi yang ini, yang tiga ini kan teknik-tekniknya nih nanti ditransfer nih ke situasinya, ke situasi di sini di tempat tidur. Oke, ini case perfeksionis dan procrastination. Klien takut memulai tugas karena ingin hasil sempurna. Prosesnya gimana? Membayang kegagalan, tegang di dada, menghindar, menunda, gitu. Nah, cara tubuh menciptakan gimana? Menciptakan ancaman imajinatif atau overthinking lah kalau ini ya. Class of problem apa nih? Ya, overthinking tuh. Jadi paralisis. Class of solutionnya apa? Activation in small atau micro move. Artinya apa? Aksinya dibikin langkah-langkah kecil. Kenapa dia overthinking? Karena tadi mikirnya kan negatif banyak hal. Nah, intervensinya apa? Seorang pelari maraton selalu memulai dengan satu langkah kecil saja. Taskingnya besok kerjakan tugas hanya 2 menit saja. Atau Pak John boleh ya 10 menit. Jadi mau digabung nanti nih ada teknik di ruangannya, ada teknik setelah pulang pakai tasking tadi. Tugasnya 2 menit aja, 5 menit aja, laporan ke saya nanti. Oke, transfernya setiap kali Anda ingin menunda, tubuh akan mengingat pola satu langkah kecil ini. Nah, masih ada lagi, masih banyak sih sebenarnya. Satu lagi deh boleh ya, ketiga. Klien langsung marah meledak ketika tersinggung hal kecil. Prosesnya ketegangan wajah, suhu tubuh naik, napas cepat, impuls menyerang. Nah, cara misalnya disebut emosi, tubuh, dan perilaku impulsif. Kalau problem apa nih? Impulsif dan overreaction to trigger. Artinya reaksi yang berlebihan kepada apa? Kepada stimulus. Solusinya apa? Solusinya cuma pause, berarti untuk mempause, dan berarti untuk apa? Cooling respon. Nah, seperti es yang menyentuh logam panas. Perlahan uap menurun. Perlahan panasnya pun menjadi menurun. Minta klien latihan napas pendingin boleh nih, cooling breath. Ini Pak John nanti bikin teknik lagi dari sini ini kayaknya. Nah, terus ketika Anda mulai merasa tersinggung, tubuh otomatis mengingat pola pendinginan ini. Atau yang mau jahil, apalagi yang sangat sugestif, ketika ketika Anda mulai merasa tersinggung, tubuh otomatis menjadi 2 pintu kulkas yang langsung mendinginkan Anda gitu. Udah ya, teman-teman, udah masih banyak. Ini masih banyak banget langkah-langkah terapi actionnya. Oke, ini contoh yang lain ya, cerita analogi pengalaman tahan fenotubuh tas asen perubahan postur suara ingatan tubuh. Masih banyak cerita, ada sekitar 50 splitting and thinking yang tadi ya. Jarum bukan takut, pesannya bukan panik, bukan ancaman. Nah, itu ada splitting, linking dan lain sebagainya. Oke, fobia suntik. Ya, ini linkingnya misalnya. Seperti tombol volume yang dapat diputar pelan, tubuh bisa menurunkan intensitasnya, linkingnya. Dan ketika Anda masuk ke mall atau tempat ramai, tubuh Anda otomatis memutar tombol tenang itu. Ini otomatis ya, tidak perlu dibikinin kayak NLP gitu. Dia otomatis di bawah sadar kita. Udah teman-teman itu dulu, supaya nggak kebanyakan dulu eh, ininya. Oke, ini mungkin satu lagi. Nah, ini nih yang penting. Kalimat action untuk menjelaskan ke klien. Ya. Yang kita ubah bukan siapa Anda, tapi cara tubuh Anda bereaksi otomatis. Artinya ini bukan salah klien loh, gitu. Masalah itu bukan kesalahan Anda atau kesalahan klien ya, tapi kebiasaan lama yang bisa diperbaharui. Tubuh Anda belajar satu cara dan sekarang kita ajarkan cara yang lebih membantu. Saya ingin, oh sudah ke situ. Ini, oke. Ada, saya tutup dulu aja ya, sebentar nanti saya cek. Ada yang penting. Eh, Oke, teman-teman, ini waktunya sampai jam berapa? Kasihkan atau eh, khawatir kelamaan juga buat teman-teman. Silakan ada yang mau disampaikan dulu, komen boleh, masukan dan lain sebagainya atau apa saya udah eh, intinya kalau buat Pak Iwan, Ericksonian juga ini udah dipolakan sedemikian rupa bahkan banyak teknik-teknik Ericksonian yang dibikin emang selalu buat individu.
nggak ada batasannya. Coba langit loh batasannya. Analogi itu begitu banyak loh. Cerita begitu banyak. Dan cerita itu bisa siapa aja kan, gitu, gitu. Bisa cerita aja gitu. Apa cerita apapun bisa cerita bahkan. Nah kalau kita ngomongin cerita gitu, kita di NLP sudah belajar kemarin cerita sedikit. Nanti ceritanya ada cerita yang ada hikmahnya, ada cerita yang apa bohong bahkan gitu, boleh aja gitu. Silahkan teman-teman ini. Oke, saya kembalikan dulu ke hostnya mana nih tadi Pak Kang Budi. Silakan. Eh, saya kembalikan dulu, barangkali ada yang tanya atau komen boleh. Iya, Pak Iwan, boleh. Silakan. Assalamualaikum, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Oke, iya, kalau tadi saya ngikutin, berarti kalau dikait-kaitkan sama NLP, saya tadi langsung pernah juga di NLP praktek kayak gini gitu ya. Ada istilahnya kita ada yang pertama itu kan elicitation ya, Pak Iwan ya. Kita menggali gitu kan. Kemudian tadi nangkap sedikit tentang kok kayaknya ada di submodality gitu kan. Kayak misalnya tadi yang jantung berdebar gitu kan. Kalau di NLP kan skalanya berapa, bisa turunkan berapa gitu ya Pak Iwan ya. Terus terakhir nangkapnya kayak anchoring ya. Jadi kayak nanti kalau udah begini berarti sudah di titik ini berarti sudah berubah Ya, kan state-nya seperti Haji itu ya. NLP itu bapaknya ya, bapaknya kan hipnosis, Pak. Jadi banyak Iya, teknik-teknik di hipnosis, apalagi di Ericksonian banyak dipakai di NLP. Ibunya iya, adalah iya. modeling, bapaknya adalah Ericksonian. Gitu, Pak. Iya. Gitu. Iya, jadi nyambung-nyambung ke sana sedikit sih saya, Pak Iwan. Tapi tekniknya berarti dengan model seperti itu kita membayangkan teknik NLP-nya kita urutannya seperti itu pun kayaknya nangkap juga nih saya langsung. Oh, berarti bisa diurutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mm-mm. Sebetulnya kata-kata dan cara menggalinya yang beda ya Pak Iwan ya di Ya. Ericksonian ya Pak Iwan ya. Cuman Hmm. jadi kan belum sehat-sehat ya, Pak ya. Baru mau Haji. ikut Pak Iwan. Nanti Nah, harusnya sih tanggal Kalau 17 mis- kemarin. kalau cuman ngobrol aja, mungkin tataannya lebih ke kondisi hipnosisnya. Kalau ini bisa dipakai nggak dengan gaya NLP atau pakai gaya apa gaya biasa ya, maksudnya bukan kayak diskusi itu. Hasilnya nggak akan begitu efektif sih gitu. Kalau eleksionnya memang harusnya agak dalam gitu kondisi ininya ya. Karena masukin bawa dulu ke kondisi transnya ada agak dalam gitu. Jadi kalau ada orang lain yang bilang, Pak, kondisi hipnosis apa eleksioner nggak dalam, ringan aja, nggak siapa bilang Milton tuh jago di konvensional dulu gitu. Cuman tekniknya itu nggak perlu yang ribet-ribet. Misalnya cuman gini aja, Pak Derajat pernah nggak Pak Derajat masakan begitu nyaman dan tenang sekali dalam hidup Pak Derajat gitu? Oh pernah Pak Iwan, boleh saya tahu di mana Pak Derajat? Misalnya, oh waktu di misalnya di mana nih? Waktu di Ciwidey Pak, gitu. Boleh nggak Pak Derajat diingat kembali pengalaman itu, rasakan kembali. Nah itu udah induksi gitu. Untuk Ericksonian itu udah induksi gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang sudah CHCHT, induksinya itu aja udah induksi dan masih banyak yang lain tuh teknik-teknik induksinya gitu. Gitu Pak Aji. Jadi apa yang tadi bisa dipakai nggak dengan gaya apa NLP, bisa sangat bisa sekali gitu. Sangat bisa sekali gitu. Jadi tanpa dalam tanda kutip tidak ngajak tidur lah. Tapi Iya. kalau Milton tetap masukin kondisi trans dulu. Tapi balik lagi sekali lagi ya, sebelum kita membawa klien masuk kondisi trans, kondisi hipnosis, kita dulu yang trans duluan. Kalau istilah NLP ya bisa dipakai gini, kita dulu masukin state dulu, state apa nih? State empati, state PD, state apa trans, bisa menemukan solusi, melakukan utilisasi gitu. Jangan sampai kita membantu klien, tapi state-nya kalau kita pakai gaya gaya ini ya, gaya NLP ya, state-nya state nggak pede, aduh nggak yakin, Tayon saya bisa bantu, udah state-nya pede aja gitu. Kenapa? Karena sumber dayanya dari siapa? Dari klien kan. Nah, Siap. kalau di Ericksonian kayaknya udah Anda harus masuk kondisi trans tadi. Anda trans masuk ke dalam diri sendiri, masuk ke dalam kondisi hipnosis yang menengah lah gitu. Kalau belum bisa ya ringan dulu, karena kondisi transnya kan sambil buka mata kan ringan, tapi Anda masuk kondisi trans hipnosis yang begitu pede, begitu tenang ngadepin ini sehingga atau masuki kondisi trans bahwa Anda bisa membaca tadi, peka banget kalau di NLP membaca apa yang tersurat dan tersirat dari siapa yang disampaikan si klien gitu. Gitu Iya. Pak Haji.
Ya, sambil mau nanya Pak Iwan satu, itu Ya, kelas silakan Pak. masalah. Tadi kan kita tidak boleh berasumsi dari apa yang disampaikan oleh klien gitu ya. Tapi menentukan kelas masalah itu kita ada potensi salah asumsi nggak Pak Iwan waktu menentukan kelas Kalau masalah kelas ini? masalah kan lebih nanya perasaan dan pikirannya, atau nanya nanya prosesnya dulu kan. Pak Haji boleh tahu nggak ketika panik tuh awalnya apa dulu nih? Apa yang muncul? Kan itu mah cerita dia ini aja. Nah, kalau itu pasti dia akan nyampein ini aja. Terus rasanya di mana dulu nih? Di tubuh bagian apa rasanya? Oh, di dada gitu. Yang terasa apa gitu. Kan itu dari situ akan ketahuan. Atau misalnya ketika ditanya, kenapa sih apa yang menyebabkan kamu trauma? Ya itu Pak Iwan, kata-kata dia misalnya, atau muka dia dan lain sebagainya. Nah, ketika muka dia muncul, yang dirasakan apa dulu? Saya langsung Pak Iwan pikiran negatif, jantung berdebar Pak Iwan. Nah, itu kelas masalahnya di situ Pak Haji. Gitu. Oh, oke Pak Iwan. Iya, iya, benar. Makasih Pak Iwan. Kalau itu pasti pasti ini deh. Kalau kalau kelas masalah pasti kan kita nanya proses terjadinya apa ketika panik itu apa dulu misalnya. Oh, napas Pak Iwan, Hmm. saya tuh ketika muncul panik, napas agak agak sesek Pak Iwan, gitu. Terus badan anget, terus agak lemes Pak Iwan. Nah, itu kan kelas masalah tuh. Itu pasti dia merasakan dan biasanya kelas masalah ini setiap waktu begitu kan udah diulang-ulang. Yang panik misalnya atau yang fobia misalnya ngelihat apa laki-laki atau ngelihat ke apa ngelihat kerumunan orang banyak, dia udah pasti begitu lagi, ngulangnya pasti begitu. Kenapa? Karena tadi kelas masalah itu kan diulang-ulang, yang tidak di apa sering juga tidak disadari oleh si ini. Maksudnya tidak disadari itu bukan dia nggak menyadari, tapi munculnya itu loh otomatis aja. Kelas masalah kan otomatis munculnya gitu. Gitu Pak Aji. Silakan teman-teman yang lain. Sedikit Pak Iwan. Silakan Pak Dajat sehat. Ini semakin semakin pertemuan semakin malam semakin asik Pak Iwan. Ada insight-insight itu Pak Iwan. Ini saya jadi punya kesimpulan sedikit walaupun mungkin bukan kesimpulan. Dengan adanya Boleh Erikson silakan ini Pak. jadi semakin percaya diri Pak Iwan. Eh, ada kejadian kemarin nih nyambung dengan sempat diskusi dengan Fajon, musyawarah mungkin masukan-masukan dari Fajon. Anak saya ya peserta didik kemarin itu jatuh tabrakan begitu ya. Lumayan bahunya gitu ya. Terus anak-anak rame, saya datang ke roomnya, alhamdulillah. Jadi saya mempraktekkan Pak Iwan ya. Jadi, tapi kata Pak Iwan tadi, kata teman-teman semakin kita percaya diri, ya Bismillah aja gitu Pak Iwan. Akhirnya saya lakukan itu Pak Iwan ya dengan terapi NJH yang termasuk mungkin larinya ke Erikson ini. Ya. Subhanallah tadi Pak Iwan. Ini kejadian kemarin saya lakukan tadi pagi udah sekolah lagi, padahal baunya udah nangisan, sudah teriak-teriak gitu Pak Iwan. Jadi ada apa namanya? eh apa di atas ilmu ada ilmu berikutnya begitu Pak Iwan. Ya mudah-mudahan dengan Betul, Erikson ini betul. mudah-mudahan ada rezekinya juga jadi tertantang untuk mendalami lebih jauh gitu Pak Iwan. Itu aja Pak Iwan. Ini aja Ya, pengalaman kemarin gitu. dan- ya, makasih. Kalau apa yang belum NGR ya paling enggak CACAT plus yang kelas master ada kena ada Ericksonianya sih di situ. Tentu ada materi-materi yang lain juga sih yang mau serius mendalami apa hipnoterapi gitu. Manfaat banyak banget manfaatnya. Oke, teman-teman silakan. Ada yang lain? Bu ini sehat, Bu? Ada yang angkat tangan. Oh ya, Alhamdulillah Pak Iwan. ya, siap, Bu. Eh, Bu Hedi dulu atau ya boleh, Bu. Bu silakan, Bu. Pak Iwan, tanya dong. Iya, Eh, iya boleh. itu kan tentang yang ini ada klien aku sih, dia itu dinyatakan survival dari BPD sama skizo. Nah, Hmm. itu bisa nggak sih kita pakein hipnosis gitu, Pak Iwan, untuk Silakan. treatmentnya? Kenapa? Masih nyambung tuh bicaranya. Eh, kadang nyambung, kadang enggak. Kadang loncat-loncat juga. Gimana tuh Pak Iwan? Masih dalam penanganan ini ya, obatnya masih ya? Obatnya masih, obatnya masih rutin dan kayaknya dosisnya cukup tinggi ya, karena kalau aku lihat lumayan tuh obatnya gitu. Soalnya Pakai ini betul. berapa Dicoba aja Bu, nggak apa-apa. dicoba Tekniknya aja. tadi pakai teknik cerita, analogi gitu ya. Pakai teknik Hmm. cerita. Gitu sambil ngobrol-ngobrol, pakai ini. Dia senangnya pakai cerita apa dan lain sebagainya gitu. Itu digali dulu gitu.
Nanti bisa pakai Hmm. anekdot, cerita, metafora gitu. Itu bisa dipakai Bu gitu. Tapi kalau udah Bu nggak Heidi. nyambung, di stop aja kali ya Pak Iwan. Maksudnya kalau dia pas kita lagi ngobrol gitu terus nggak nyambung, stop dulu sampai cek lagi kondisi Dia dia. dia tenang nggak? Apa? Tenang, tenang. Maksudnya tenang tuh tenang. Kalau tenang nggak apa-apa sih cerita aja Oh gitu. gitu. Jadi Karena kalau kan tetap selama dia, iya. hmm, Tuh. oke, kalau dia tenang, Jadi karena dia lebih ke arah pendam ya, lebih kayak langsung menyakiti dirinya sendiri gitu, bukannya yang keluar tapi ke dalam gitu. nah itu Jadi bisa ya. dicek aja kelas itunya apa satu tadi ya permasalahannya dulu apa, setelah itu kelas masalahnya tadi seperti apa. Nah itu bisa disugestikan aja kalau nggak nyambung, karena saya ada beberapa klien yang udah nggak nyambung tapi kita kan nyobain aja, ternyata ada yang itu apa yang tadinya udah nggak nyambung ya kemana gitu ya, kayak ini saya cobain seminggu seminggu sembuh loh Bu, saya Oh, sampai "Hah?" gitu, walaupun dianya nggak inget loh, inget nggak ke Pak Iwan, Hasan pernah pernah ketemu katanya gitu gitu. oh Pernah gitu. ketemu dia nggak inget ya, saya sugestikan aja gitu, kasih Hmm. sugesti aja kan sebenarnya orang tersebut sudah masuk dalam kondisi trans gitu, trans bukan belum, jadi itu udah tidak perlu diinduksi lagi gitu Hmm, gitu Bu menarik Edi ya, menarik. Oke, gitu makasih Pak Iwan. Hatur nuhun. ya gitu. Oke, siap sama-sama. Baik, teman-teman, ada yang lain atau ada yang mau ditanyakan, disampaikan lagi? Silahkan. Gitu kan? Saya Pak Iwan, boleh? Boleh, silahkan, boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Betul. kasih atas waktunya Pak Iwan. Eh, dari sebelum tahun baru, saya ada klien, bentar, Kak. Ada klien suaminya NPD. Kemudian, dan ketika pisah itu, dia diusir dari rumah. Kemudian selama 6 tahun, tidak diperbolehkan ketemu sama anaknya. Jadi benar-benar trauma berat gitu. Nah, sebelum tahun baru, ada sesi terapi. Dia bilang dari angka 10 itu turun ke angka 6. Tapi karena kepotong tahun baru kan agak lama tuh, nggak ada sesi. Naik lagi katanya. Kemudian ada sesi kedua, turun ke angka 2 dia membaik gitu ya. Tapi ada trigger, ada orang yang nanya gimana mantan suami kamu, jadi keinget lagi, traumanya balik lagi. Nah, besok itu sesi ketiga, apa yang harus saya lakukan Pak Iwan? Karena naik turun Dikasih ini aja, traumanya. kayak seal aja, Pak. Dikasih seal aja. Kayak kasih anchor, kayak anchor gitu, bahwa ketika ada pemicu lagi, kayak tadi soal pakai Ericksonian tadi, ketika ada muncul pemicu lagi, maka yang muncul respon yang tadi, yang positif gitu. Gitu. Gitu Pak Bahtiar. Jadi kayak boleh lah istilahnya ada yang di-seal, boleh. Di-seal itu artinya dikunci bahwa ketika ketemu lagi dengan stimulus, pemicu gitu ya, ada trigger atau apapun namanya itu, maka dia bisa ngapain? Ngerespon secara otomatis. Kalau kayak Ericksonian, ya tadi, maka muncul respon secara otomatis yang bisa jadi tidak Anda sadari. Nah, responnya apa sebutin nih? Responnya ketenangan, udah itu udah yang cerita lalu gitu, fokus ke masa depan dan lain sebagainya gitu. Kan Pak Bahtiar yang lebih tahu ya itunya. Tapi tekniknya itu Pak yang dipakai. Kalau tadi pakai gaya Ericksonian itu aja respon yang muncul kapanpun, dimanapun mulai hari ini, maka yang muncul ini gitu. Nanti tambahin lagi teknik yang lain, boleh pakai cerita dan lain sebagainya gitu. Pakai analogi juga boleh tadi. Oke, Pak Bahtiar. Baik, makasih Ya, banyak Pak Iwan. ya siap sama-sama. Oke, masih ada eh, satu atau maksimum dua lagi ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Pak John, ada yang mau ditanyakan? Disampaikan aja. Ya, Jadi boleh, silakan. sebenarnya kalau saya dengar dari tadi paparan dari Ericksonian ini sebenarnya jawaban dari hipnoterapi yang ada. Kebanyakan hipnoterapi pada umumnya nangani klien nanti 3 hari dia bilang oh seminggu ini baik, ternyata kumat lagi. Udah gitu ini saya kok kumat lagi ya. Nah jawabannya ternyata ada di Ericksonian. Jadi di Ericksonian ini yang tadi kan ada kelas solusi dimasukkan ke dalam
bahasanya intervensi ke masalah. Nah, itu yang keren sekali itu. Itu sebenarnya mengunci yang tadi jawab ke pertanyaannya Pak Baktiar ya. Jadi Ya, itu betul. benar-benar dikunci karena setiap dia ngalami itu dia akan kembali ke Ya, sini. betul. Setiap ngalami kembali. Nah, itu luar biasa. Hanya itu aja sih, Pak. Oke, siap. Jadi Makasih tinggal Pak John. kapan kapan khusus Ericksonian 3 hari. Diubahin. Baik, penegasannya boleh betul seperti Pak Bahtiar tadi ya, karena ketika kita sudah intervensinya dimasukin ke masalah kan ngulang-ngulang lagi, ngulangnya di ngulang yang udah jadi lebih positif gitu. Gitu. Siap, makasih Pak John. Bu ini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Sudah menangani klien kah? Mungkin sambil Ya, Pak ini Iwan, curhat atau ini bercerita sebetulnya boleh. iya ada sedikit cerita aja nih kebetulan sama Bu Yana ke depan Boleh, boleh. mau ada kelas Pak. Mohon doanya mudah-mudahan sukses lancar. Bukan coba-coba tapi Amin, amin. insya Allah pasti sukses gitu ya karena bekal dari Pak Iwan, Pak Derajat sama Pak John. Halo Pak John ya terima kasih bekalnya selama ini. Insya Allah ke depan. Ini kalau dengerin materi Pak Iwan dari tadi, Pak Iwan tahu nggak kalau rasa gatel pengen digaruk gitu. Kalau lagi lapar pengen makan, nah ini rasanya seperti begini, greget gitu, Ya gemes itu. sama materi-materi ini ya Pak John ya. Jadi luar biasa nggak tuh, saya tuh kalau kedenger yang begini rasanya lapar terus Pak, lihat ilmu yang begini tuh. Terima kasih masukannya luar biasa. Insya Allah ke depan saya akan setia begitu ya Pak John ya, Pak Derajat. Insya Allah Pak Iwan, Siap. saya Gas, akan terus gas. menggali ilmu ini, haus terus Pak Iwan. Terima kasih banget. Harus Ya, selalu ya, belajar terus sih. Ya, betul, betul, betul Pak John. ya. Makasih Bu. Ini Ya. tadi ada siapa Bu itu ya ada ya? Mungkin satu lagi boleh. Bu Nengsi ada. Bu Yana boleh, Bu Yana ada yang mau disampaikan? Sambil ini satu Ami boleh yang lain atau cerita atau apapun boleh ya. Mungkin 5 menit lagi ya sampai jam 9 ya mungkin ya. Sampai jam berapa Pak Mas Abdul? Sampai jam 9 aja, Pak. 9 ya boleh. Oke, Bu Yana dulu bisa ada yang disampaikan. Enggak sih Pak, tadi dengar kayaknya menarik juga ya di teknik Eriksonin ini gitu. Eh Pengen sih buat lanjut gitu nanti Pak, insya Allah gitu Pak. Apalagi tadi Bapak belajarnya sama Pak Asep ya Pak ya, sama Pak Asep gitu di sana. Saya pernah ikut kelasnya Pak Asep. Saya juga sampai eh bagus takjub lah ya Pak ya, seneng lah gitu belajar sama Pak Asep. Insya Allah lah nanti ke depannya saya ikut Eriksonian ini gitu, gitu Siap, Pak. siap. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih. Pak Bang Mang, ada yang mau disampaikan Pak? Baik, Pak Iwan. Izin Pak Iwan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam atau. Waalaikumsalam. Saya perhatikan bahwasanya tadi kan ketika Ericksonian ini bisa mengubah menjadi jiwa yang baru ya Pak ya. Ketika ada permasalahan, kemudian dimasukkan dengan teknik atau dengan induksi seperti ini, terus dia akan berubah. Apakah ini benar akan merubah sifat dasarnya atau tidak Pak? Karena sebagaimana kita ketahui kan kalau seseorang sudah melakukan suatu kebiasaan, misalkan dia biasa tidur di malam-malam, kemudian bangunnya siang, itu kan suatu kebiasaan. Untuk mengubah ini dengan Ericksonian bisa langsung atau gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Makasih Pak. Siap Pak. Baik. Eh, Tadi kebiasaan-kebiasaan sama aja Pak dengan apa? Kebiasaan tadi juga kan dibahas juga tadi misalnya yang menunda-nunda juga kan ada juga Pak gitu. Nah, artinya apa? Teknik-teknik erosional kan sangat luas sekali. Jadi cobain Pak. Gitu. Artinya dicobain untuk bisa merubah itu enggak. Nah, sudah dibuktikan, sudah dibuktikan banyak kan perubahannya. Cuma nanti pertanyaannya apakah satu sesi cukup atau perlu penguatan juga gitu. Gitu. Kan setiap orang balik lagi keunikannya itu kan beda-beda gitu. Ada juga yang satu sesi sudah selesai aja kuat banget, tapi ada orang yang memang perlu penguatan penguatan lagi, si bawah sadarnya perlu dikuatin lagi bahwa ini loh yang apa yang harus diulang tuh yang positifnya yang ini loh supaya Anda bisa merubah ke kebiasaan tadi gitu. Nah, banyak nanti teknik-teknik. Nah, yang tadi kan baru beberapa teknik aja, Pak
Pak Bambang. Nah, berapa banyak sih berapa sesinya, maksudnya berapa lama gitu. Balik lagi setiap orang akan satu permasalahannya sudah seberapa berat, kedua tadi keunikan setiap orang tuh gitu. Itu juga akan menentukan seberapa cepat, seberapa banyak sesinya gitu, dan seberapa nanti juga yang ketiga adalah tadi faktor internal eksternal juga Pak gitu. Tugas kita adalah memberikan penguatan gitu, ngasih helm lah, kalau kalau analoginya dikasih helm supaya dia lebih, kalaupun ada kalau ada kata-kata negatif berarti kasih headset, kalau ada yang mau ngelempar ke kepala berarti kepalanya dikasih helm gitu, sehingga kalaupun ada ujian cobaan tantangan sepanjang nanti nih, kan kita pasti ada ujian cobaan nih Pak gitu, sepanjang hidup kita pasti ada nih gitu. Nah maka dia, tugas kita adalah memberikan penguatan itu loh gitu, supaya apa ya, supaya ketika ada nanti ada permasalahan yang mirip, yang sama, atau permasalahan yang beda, dia sebenarnya kita udah menguatkan kita gitu. Nah nanti tinggal balik lagi, kalau misalnya balik lagi ke Ericksonian, kita mau nambahin sugesti apa nih, beresin dulu ya yang utamanya dulu gitu ya, selesaikan dulu, tapi nanti kita mau menanamkan, kalau di konvensional hipnosis adalah post hipnotik tadi itu, kita nyambungin tadi gitu, ngeling tadi dengan tantangan-tantangan hidup, boleh aja Bapak tambahkan di situ Pak. Bahkan mulai hari ini gitu. Tambahin cerita dulu, analogi dulu gitu. Ketika misalnya kalau analoginya mesin mobilnya sudah baik, akinya baik, mesinnya baik gitu. Sama nih dengan tubuh Anda. Ketika pikirannya sudah lebih positif, hatinya sudah lebih tenang gitu, balikin ya gitu, tubuhnya sudah lebih sehat, maka Anda pun bisa menghadapi ujian tantangan lebih kuat lagi gitu Pak, kalau saya gitu Pak. Ditambahkan ilmunya NGH, apa Ya Pak, self silakan. affirmation, self affirmation. Auto suggestion boleh ya betul, self affirmation, auto suggestion kalau di engine boleh ditambahkan tuh Pak Bang, Oh, baik. yang nambahin auto suggestion gitu. Jadi poinnya, kalau kalau persepsi ini pandangan Pak Iwan ya. Jadi teman-teman yang sudah belajar konvensional, yang maupun yang nanti sudah belajar Ericksonian, tidak perlu dikotomi atau dibeda-bedakan gitu. Kalau Pak Iwan justru Milton sendiri kan menggunakan semuanya gitu. Nanti ketika ini orang ini mudah dengan konvensional, belajar aja dengan NGF, dengan CHT, teknik-teknik. Misalnya yang tadi itu Pak Iwan saya nggak bisa memaafkan, udah tekniknya itu aja dulu, forgiveness dulu gitu. Tidak harus, saya mau menggunakan Ericksonian semuanya, enggak loh. Ini mah cuma alat aja, tapi dengan alat ini kelengkapannya lebih hebat lagi gitu. Ketika ada ini, cobain pakai teknik ini luar biasa sekali gitu. Milton banyak membantu dengan dia yang polio, lumpuh di kursi roda, bahkan akhir ini kan terakhir-terakhir setelah usianya bukan dewasa, yang tua itu dia kan di kursi roda, buta warna dan lain sebagainya, tapi dia bagaimana, bahkan suaranya juga udah pelan banget, tapi suara yang pelan itu yang hipnotik banget gitu ketika Anda mendengar gitu. Oke, ya makanya tadi detailnya kan tentu nggak cukup kalau disampaikan di sini, kata-kata apa saja sih yang di ini. Wah, mungkin yang paling sering nanti kalau Anda Milen, salah satu lagi adalah I don't know. Jadi jawabannya itu I don't know. Saya tidak tahu. Gini misalnya, tidak tahunya luas banget Pak. Tidak tahu ini luar biasa sih. Saya tidak tahu Anda, Pak Bambang, ini akan sembuh hari ini, selesai pulang dari sini, atau ketika di jalan, atau nanti malam, atau besok pagi, gitu. Tidak tahu luas banget. Saya tidak tahu juga teknik apa sih yang paling tepat, tapi pikiran bawah sadar, your unconscious mind, tahu banget bahwa Anda bisa sembuh misalnya. Jadi banyak banget kata-kata yang emang disampaikan yang membuka pikiran bawah sadar kan gitu. Kalau yang di konvensional kan seolah kita yang paling tahu. Justru Milton menyampaikan saya tidak tahu gitu. Tekniknya apa, sembuhnya kapan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang tahu siapa? Bawah sadar klien yang tahu gitu. Gitu Pak Bambang sebagai penutup. Terima kasih Pak Oke, Iwan. sip, terima kasih. Gitu dulu ya, teman-teman. Cukup. Baik. Eh, Pak Iwan dulu ya, Pak Kang. Baik, teman-teman, mohon maaf segala keterbatasannya.
Demikian materi tentang Ericksonian. Tentu masih banyak lagi yang kita sampaikan. Untuk 1,5 jam adalah materi yang pendek. Mungkin ini paling nggak pembuka wawasan teman-teman. Ada dagingnya juga tadi, teknik-teknik mulai coba aja dipraktekin gitu supaya lebih tahu lagi gitu. Apakah ini gayanya mau pakai mau gaya yang deep, mau light atau medium, atau gayanya seperti NLP boleh aja gitu, atau sambil gaya makanya ada conversational hypnosis gitu, eh, yang pakainya lebih lebih ringan. Jadi tekniknya apapun, sekali lagi, be fleksibel, jadi fleksibel, disesuaikan dengan klien. Bahkan boleh pakai teknik-teknik konvensional. Itu aja, mohon maaf sekali lagi keterbatasannya. Kalau ada yang belum merasa puas, boleh WhatsApp Pak Iwan, Pak, saya mau nanya tentang Ericksonian dan lain sebagainya, dilanjut di WhatsApp boleh juga, atau di grup boleh juga. Itu aja, sekali lagi terima kasih, mohon maaf segala keterbatasan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan online-nya dulu Bapak-bapak semuanya. Luar biasa. Biasanya Makasih, Pak Iwan. asik gitu ya, nggak kerasa makin malam makin asik dan waktu makin berjalan juga sampai akhir itu. Nanti kalau misalkan kita bahas terus sampai jam 12 pun sepertinya nggak bakal Sampai jam 3 nanti. jadi. Makanya Jadi satu kelas. Pak Ibu alumni yang ikut serta dalam pelatihannya, karena memang di webinar ini hanya sebagai istilahnya hanya satu aja gitu kan, ada praktek dan lain sebagainya. Makanya ketika nanti Bapak Ibu ada yang ingin mengikuti pelatihannya, nah itu di situ mulai pendalamannya. Baik, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Iwan D. Gunawan atas insight juga ilmu pemaparan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi tambahan wawasan, kemudian pemantik kesadaran dan juga langkah awal untuk naik ke level berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dan juga alumni Transformasi Indonesia yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya ada informasi dulu kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga ini boleh diinformasikan kepada kerabat, rekan ataupun lain sebagainya, bahwasanya Transformasi Indonesia memiliki beberapa pelatihan, diantaranya yang pertama, yang di minggu ini nih Bapak Ibu, ada NLP Practitioner pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Januari 2026. Yang kedua ada NLP Master Practitioner dan Training of the Trainer pada tanggal 26 sampai 27 Januari 2026. Kemudian selain itu ada Certified Master Hipnoterapi dan Ericksonian Hipnoterapi yang itu dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2026. Mangga boleh dicatat Bapak Ibu, karena ini informasi yang sangat penting menurut kami. Seperti itu. Kemudian yang tadi yang dua itu yang di minggu ini tuh pelaksanaannya di Ibis Hotel Jakarta Pusat. Kemudian yang Certified Hypnotherapy and Ericksonian Hypnotherapy itu di Kantor Transformasi Indonesia Cimahi. Untuk investasinya untuk umum boleh untuk umum itu di 4 juta dan untuk alumni di 3,5 juta. Kemudian ada juga kelas hypnoteaching Bapak Ibu. Untuk alumni yang mau belajar dan ikut kelasnya, boleh nanti di investasinya di 1,5 juta dan mendapatkan 2 sertifikat. Itu boleh menghubungi Mbak Haini ataupun Mbak Ajizah sebagai adminnya. Begitu mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pemantik dan juga ladang penasaran, karena tadi saya lihat di Zoom ini banyak yang penasaran mengenai Ericksonian ini dan perlu dibahas sedalam-dalamnya, karena memang di Transformasi Indonesia wajib untuk praktek Bapak Ibu. Tidak ada istilahnya kita cuman pemaparan materi aja gitu, kayak malam ini nggak ada, tapi di Transformasi Indonesia wajib untuk praktek. Mungkin alumni yang sudah mengikuti itu bisa memberikan informasi ini kepada rekan-rekan di sejawatnya ataupun rekan-rekan saudara dan lain sebagainya, supaya diinformasikan bahwa di Transformasi Indonesia ada pelatihan yang memang mengedepankan praktek. Itu saja mungkin dari kami dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.